Kita tidak boleh generalisir juga, karena banyak kebenaran yang masih jujur. Kita dalam satu kasus, jamaah sekalian, kita gunakan seorang pengacara. Karena orang ini selalu teriak tauhid, selalu teriak sunnah, akhirnya kita pakai. Tapi seiring dengan pergerakan perkembangan kasus, ternyata dia ini macan ompong, nggak bisa gigit sama sekali. Mengaum oke, menggigit nggak bisa. Akhirnya kita keluarkan, akhirnya kita cabut surat kuasa. Rupa-rupanya dia nggak senang. Akhirnya dia menyeberang kepada musuh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan pernah condong kepada orang zalim, kalian akan ke neraka. Subhanallah. Jangankan mendukung orang zalim dengan satu argumentasi, sekedar kecenderungan hati kepada orang zalim pun pintu neraka. Saya ulangi, sekedar kecenderungan hati saja kepada orang zalim itu pintu neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tiba-tiba orang ini tidak sekedar condong kepada orang zalim, bahkan kemudian dia beralih menjadi pengacara di pihak lawan kita. Dan otomatis semua data-data kita dia udah tahu, dan dia kemudian berhadapan dengan kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita sampaikan nasihat, aduh Masya Allah, kita ini kawan, kita ini, kenapa kemudian menjadi lawan? Tapi qadarullah jemaah sekalian, orang ini menyeberang, qadarullah dia hanya menyeberang untuk mendapatkan dosa. Begitu dia menyeberang kepada lawan kita ini kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena kawan kita yang ada dalam kasus ini, beliau mengatakan, saya udah sangat sakit hati. Saya udah ditipu miliaran, bla 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 bla. Saya akan pergi umroh, demi Allah saya akan tawaf. Saya akan adukan orang ini kepada Allah. Akhirnya kawan kita ini pulang, dia pergi ke Saudi, dia tawaf, di dalam tawaf kurang lebih 3 kali putaran nama orang ini yang saya adukan kepada Allah. Subhanallahilazim, tidak sampai seminggu setelah dia tawaf, si fulan ini meninggal dunia. Baik, siapa yang paling rugi dalam hal ini? Si pengacara tadi. Dia sudah menyeberang, sudah menyusun strategi untuk memenangkan perkara dari pintu pengkhianatan. Semuanya belum terselesaikan, dia belum berhasil, orang meninggal dunia. Jadi dia hanya menyeberang untuk dapatkan dosa dan dia nggak lanjut. Akhirnya mungkin karena menyesal, akhirnya dia telepon kita lagi. Saya sekarang mau jadi pengacara lagi tanpa dibayar. Kita bilang, Masya Allah, Anda ini usianya udah hampir 60 tahun masih berdusta. Kalau anak-anak muda masih berdusta, iya masih bisa diterima. Tapi Anda ini usianya udah 60 tahun lebih, masih bisa-bisanya berdusta hanya soal uang. Lebih fatalnya bagaimana Anda nyeberang kepada orang yang zalim? Dari awal kasus ini, Anda tahu bahwa yang benar adalah kita. Orang ini menyangka hanya karena dia pemilik wilayah saja.